Dicintai pengawal kakakku. Bab 2. Ijab kabul. Tibalah di mana hari pernikahan yang telah ditetapkan. Wawan telah bersiap di depan Tuan Rikolas, didampingi oleh sang ayah. Sedangkan Putri duduk diam di dalam kamar dengan segala kekalutan di kepalanya. Aku benar-benar menikah hari ini dengan pengawal kakakku. Jalan hidup memang tidak bisa ditebak. Tuturnya dengan nada rendah. Kedua bahunya tampak turun disertai dengan wajah yang cemberut. Dia seperti orang yang bingung. Putri bahkan tidak pernah membayangkan sedikit pun bahwa orang yang akan menjadikannya sebagai seorang istri adalah lelaki yang sejak dulu dia kenal, bahkan sejak dia duduk di bangku SMA. Flashback. Kak Al, dia siapa? Kenapa aku baru melihatnya hari ini? Tanya Putri. Kak, dia tampan sekali. Al menarik pelan hidung Putri karena merasa adiknya itu genit. Sore itu, Alvaro dan Putri sedang menikmati waktu seraya bercengkrama ria. Di sekitar mereka berdiri beberapa pengawal, namun Putri merasa seseorang baru terlihat. Wan, sini, perintah Alvaro. Iya Tuan, ada yang bisa saya bantu? Ucap Wawan dengan sopan. Perkenalkan, ini Putri, adikku. Selain menjagaku, kau juga harus menjaganya. Alvaro merangkul Putri. Saat Putri mengulurkan tangannya, Wawan menatap Alvaro. Saat merasa diizinkan, Wawan baru menerima uluran tangan itu sambil menyebutkan namanya. Flashback on. Aku memang pernah mengaguminya, tapi aku tidak pernah menyangka kalau dia adalah jodohku. Putri tersenyum malu seraya menunduk, membuat kakak iparnya, Aurora Savitri, yang melihatnya segera menepuk bahunya. Kemarin nolak, sekarang senyum-senyum. Goda Aurora menaik turunkan alisnya. Kenapa? Sudah mulai menyukainya? Ish, kakak ipar menyebalkan. Siapa yang menyukainya? Putri mengerucutkan bibirnya seraya membuang muka. Ya, hari ini kamu bisa menyangkalnya. Kedepannya kita tidak tahu. Putri menaikkan hidungnya seraya menatap kesal kepada Aurora. Putri juga tidak menyangkalnya. Siapa yang tahu kehidupan kedepannya akan seperti apa. Tapi kalau boleh memilih, Putri belum ingin jatuh cinta. Dia ingin fokus untuk mengejar karirnya agar bisa seperti sahabat kakak iparnya yang sudah terkenal dan sukses di bidang desain. Setelah menerima tamu dan dilanjut dengan sesi pemotretan bersama keluarga besar keduanya, acara pernikahan itu pun selesai. Tak ada resepsi, sebab Putri belum ingin mempublikasikan jati dirinya sebenarnya. Wawan pun tak keberatan dengan keputusan Putri. Ya, sampai hari ini tak ada yang tahu soal siapa Putri sebenarnya. Anak dari Tuan Rikolas, pengusaha real estate terbesar di kota tersebut. Bukan tanpa alasan, Putri hanya ingin mendapatkan teman yang benar-benar tulus kepadanya. Bukan berteman dengan orang yang mendekatinya hanya karena ia kaya raya. Bahkan sahabatnya sampai saat ini tidak mengetahui identitas Putri yang sebenarnya. Putri dan Wawan berjalan berdampingan kembali ke kamar Putri. Begitu pintu kamar tersebut terbuka, keduanya tercengang melihat keadaan kamarnya. Wawan mengusap tengkuknya seraya menelan ludah pelan, sedangkan Putri hanya mampu tersenyum kikuk. Sepertinya ini terlalu berlebihan, ucap Putri menatap malu kepada Wawan. Ini pasti kerjaan kakak ipar dengan mami, bikin malu saja.
Tidak apa-apa, ini bagus kok. Mereka sudah berusaha keras. Balas Wawan dengan wajah datar. Ayo masuk, ajak Putri setelah cukup lama terdiam di ambang pintu. Dengan perasaan kesal bercampur malu, Putri masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Wawan. Putri mengatup bibirnya rapat-rapat, seraya menahan napas. Kelopak bunga mawar bertebaran di mana-mana di dalam kamar itu. Di tengah tempat tidur ada setumpuk kelopak bunga mawar berbentuk hati dan beberapa kelopak yang bertebaran. Di atas kepala ranjang dan di samping, tepat di dekat lampu tidur, juga terdapat beberapa tangkai bunga yang didominasi warna merah. Sudah seperti warna bendera saja. Batin Wawan mengamati sekelilingnya. Pasangan itu terdiam kembali. Hanya bola mata mereka yang bergerak mengamati sekeliling kamar tersebut. Hingga Wawan memecahkan keinginan. Bisa aku memakai kamar mandi lebih dahulu? Pinta Wawan masih dengan wajah datar. Putri menoleh dan sedikit mendongak menatap pria yang sudah sah menjadi suaminya sejak pagi tadi. Putri mengangguk tanpa kata, menatap Wawan yang sudah berjalan dan masuk kamar mandi. Wawan menatap pantulan dirinya di cermin. Cukup lama dia terdiam, hingga akhirnya bibirnya terangkat. Putri. Sedangkan di luar, Putri sedang membersihkan make up dengan kapas yang telah dibasahi dengan micellar water. Jantungnya sedikit berdetak lebih cepat. Apa yang akan aku lakukan setelah dia keluar kamar mandi? Putri meremas pelan rambutnya. Sedikit frustasi, lalu membingkai wajahnya dengan kedua tangannya, seraya berekspresi seperti orang yang sedang menangis. Siapapun, tolong aku. Kamu kenapa? Putri hampir saja terjungkal. Begitu beruntung Wawan dengan sigap menahan tubuh kecil itu, mendudukannya kembali di kursi meja hias. Sejak kapan dia kesini? Kamu tidak apa-apa? Wawan berjongkok di samping Putri, menelisik wanita itu. Barangkali ada yang luka. Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit terkejut kamu tiba-tiba ada di belakangku. Jawab Putri seraya merapikan kimononya yang sedikit terangkat. Wawan hanya mengangguk kemudian berdiri. Putri melirik pria itu di cermin. Kak Al sangat pintar mencari pengawal. Bahkan otot-ototnya tampak besar. Pasti keras. Allah, aku mikir apa sih ya Allah? Buang-buang jauh-jauh pikiran kotormu itu Putri. Rupanya Putri sedikit terpesona dengan otot dada Wawan yang sedikit tampak di balik kimono abu yang dipakainya. Putri mengumpati dirinya seraya menundukkan kepala, dan itu tertangkap oleh Wawan. Dia kenapa? Setelah makan malam bersama keluarga besar Ricolas, Wawan dan Putri kembali ke kamar. Putri merenggut kesal seraya mendaratkan bokongnya ke sofa. Dasar Kak Al resek. Gerutunya kesal. Wawan tersenyum kecil mendengarnya, ikut duduk di samping Putri, tapi masih mengisahkan jarak. Wawan hanya diam, memperhatikan Putri yang berceloteh tentang Alvaro, yang sejak tadi tak berhenti mengejeknya sebagai pengantin baru. Dia masih saja cerewet seperti dulu. Kenapa senyum? Tanya Putri. Rasa kesalnya seketika pindah kepada Wawan. Wawan tak menjawab, tapi tangannya bergerak mengelus pucuk kepala Putri. Kemudian membentangkan kedua tangannya di sofa, membuang muka. Gerakan tadi adalah spontanitas membuat Wawan bingung sendiri, sedangkan Putri sudah membeku. Wawan berdeham. Kita perlu bicara serius. Putri membaringkan duduknya agar bisa melihat Wawan yang duduk di sebelah kirinya. Tentang kita berdua. Apa yang perlu diperjelas? Wawan langsung mendekatkan wajahnya di depan wajah Putri.
hanya berjarak beberapa senti. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih.